Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4A dan juga 4B. Di sini kita akan belajar tema 5, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada tema pahlawanku. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, silahkan teman-teman bisa menyiapkan buku pena jilid 4B. Di sini kita akan belajar mengenai tokoh dan peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Umumnya, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan yang masih dilestarikan dan dijaga sampai saat ini, yaitu peninggalannya berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Nah, berikut beberapa tokoh beserta peninggalan sejarah dari kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Yang pertama, kita akan membahas kerajaan Hindu terlebih dahulu. Nomor 1, ada Raja Mulawarman. Nah, di sini Raja Mulawarman itu memerintahkan pada kerajaan Kutai. Salah satu peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai yaitu Yupa. Ini adalah contoh dari ilustrasi Raja Mulawarman. Yang kedua, yaitu sikap kepahlawanannya, yaitu sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman yaitu raja yang adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya. Dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Nah, Raja Mulawarman menyedekahkan 2000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Selanjutnya nomor 2 adalah Raja Kertanegara yang memerintahkan di kerajaan Singosari. Salah satu contoh prasasti peninggalan Raja Kertanegara yaitu Candi Singosari. Ini adalah bentuk ilustrasi dari Raja Kertanegara. Sikap kepahlawanan dari Raja Kertanegara, yang pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Dan kemudian Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas kerajaan Buddha. Nah, kerajaan Buddha ada Raja Balaputradewa. Ini memerintahkan di kerajaan Sriwijaya. Salah satu peninggalan sejarahnya yaitu prasasti Kedukan Bungkit. Nah, ini adalah bentuk prasasti Kedukan Bungkit. Kemudian ini adalah ilustrasi gambar Raja Balaputradewa. Selanjutnya, sikap kepahlawanan dari Raja Balaputradewa yaitu jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Selanjutnya, kita akan membahas kerajaan Islam. Kerajaan Islam di sini ada Sultan Iskandar Muda yang memerintahkan di kerajaan Aceh. Salah satu peninggalan sejarahnya yaitu tempat ibadah Masjid Raya Baitur Rahman. Ini adalah gambar ilustrasi dari Sultan Iskandar Muda. Sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda yaitu adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya,
dan juga raja pemeluk agama Islam yang berhasil membawa kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Yang terakhir adalah Raden Patah. Di sini Raden Patah memerintah di Kerajaan Demak. Ini adalah salah satu peninggalan sejarah dari Raden Patah, yaitu Masjid Agung Demak, dan ini adalah ilustrasi gambar Raden Patah. Sikap kepahlawanan beliau yang pertama menghormati kebebasan beragama, berani melawan penjajah. Nah, raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama di Kerajaan Demak. Jadi Raden Patah ini adalah raja di Kerajaan Demak yang menjadi penguasa pertama. Selanjutnya kita akan membahas perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, di sini yang pertama adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini memerintahkan di Kerajaan Kutai, daerahnya di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman ini merupakan raja yang memeluk agama Hindu, dan beliau seorang raja yang baik budi dan serta menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Dan yang terakhir, beliau juga membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Selanjutnya yang kedua adalah Raja Purnawarman. Ini memerintahkan di Kerajaan Tarumanegara, yaitu di daerah Jawa Barat. Ini adalah ilustrasi gambar dari Raja Purnawarman. Beliau gagah perkasa. Nah, Raja Purnawarman ini adalah raja yang memeluk agama Hindu. Dan Raja Purnawarman ini seorang raja yang bijaksana, serta beliau memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Yang ketiga adalah Raja Hayam Wuruk. Beliau memerintahkan di Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, ini adalah ilustrasi dari Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk ini berhasil membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Kemudian Raja Hayam Wuruk ini juga mampu menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran penguraian. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Dan yang terakhir adalah Raja Hayam Wuruk menganut agama Tantrayana yang merupakan perpaduan agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya ada Mahapati Gajah Mada. Beliau juga berada di Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, Raja Masud Buseli Mahapati Gajah Mada ini adalah seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara, menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Dan yang terakhir, Mahapati ini menganut agama Tantrayana yang merupakan perpaduan agama Hindu-Buddha. Selanjutnya yaitu Raja Bala Putradewa. Nah, Raja Bala Putradewa ini memerintahkan di Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Beliau berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Beliau juga mampu membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Beliau juga mampu membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Berikut teman-teman penjelasan mengenai tokoh dan peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk dipelajari karena ini nanti akan menjadi materi pada PAS. Terima kasih, sekian dari Bu Seli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.